Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semua ya hari ini? Ya Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Meli. Ya, Mbak Meli, silahkan disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Atika Umi Hasanah, Hadirah. Gayatri Putri Eri Kusuma, Hadirah. Huzaimah Nabila Altof, Hadirah. Meli Farendati, Hadirah. Monika Rahmafiana. Hadirah. Hari ini hadir semua ya? Ya Guru. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kalian tetap semangat belajarnya. Mbak Meli, silakan dipimpin. Tepuk semangat. Semangat. Oke, setelah tepuk semangat, kita akan menyanyikan lagu yang biasa kita nyanyikan. Anak-anak masih ingat? Masih Bu Guru. Ya, Mbak Meli silahkan dipimpin. 1, 2, 3. Satu jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadinya jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadinya kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadinya menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadinya kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Yeay. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan asri, kita harus melakukan apa ya? Membuang sampah di tempatnya, menanam dan merawat tanaman, menjaga kebersihan rumah. Jadi di tema 6 itu kita belajar mengenai kebersihan lingkungan. Tadi sudah disebutkan ya apa saja yang harus kita lakukan untuk membersihkan lingkungan. Ibu akan memberikan contoh satu tadi. Merawat pohon dan menanam pohon itu bisa membuat lingkungan menjadi asri, terbebas dari polusi udara karena udara tidak tercemar. Sebab kita kan sudah menanam pohon dan merawat pohon. Terus membuang sampah di tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan tidak akan terjadi kalau musim hujan banjir.
Terus tadi yang satunya lagi apa ya? Kalian menyebutkan? Sudah. Menjaga kebersihan rumah. Nah, itu sangat penting menjaga kebersihan rumah. Kalian harus membantu ibu membersihkan rumah. Ada yang punya halaman di rumah? Saya. Nah, di halaman Mbak Putri ditanami pohon-pohon dan bunga-bunga enggak? Ya. Nah, itu Mbak Putri harus melestarikan, menjaga, dan merawat bunga pohon tersebut. Kita akan masuk ke tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Silahkan anak-anak buka bukunya. Pembelajaran yang pertama ya, halaman 2. Hari ini siapa yang tidak ikut upacara? Ikut semuanya? Betul. Kalau upacara, atribut lengkapnya kalian memakai apa saja? Topi. Terus? Sabun. Ya, baik. Tadi upacara pada memakai topi semua? Iya, Bu Guru. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini kita akan bernyanyi topi saya bundar dengan memperhatikan pola iramanya. Ya, dilihat ya di situ. Kan ada lagu topi saya bundar bersama pola irama. Apa kalian sudah bisa menyanyikannya? Sudah. Oke, sekarang perhatikan ibu dulu ya yang menyanyi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sudah paham? Sudah. Sekarang kita mencoba dengan musik. Sekarang kalian perhatikan di sini ya. Di sini kan ada pola irama panjang dan pendek. Tadi Ibu sudah menyanyikan dan memberi contoh kalian bernyanyi topi saya bundar. Kalian sudah paham kan? Sudah. Sekarang bernyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, sampai sini kalian sudah paham tanda pola irama pendek dan tanda pola irama panjang? Sudah paham belum? Jadi kalau tandanya seperti ini, itu kalian harus bernyanyi pendek. Ibu contohkan kembali. Topi saya bundar. Karena di sini tandanya panjang, maka kalian harus bernyanyinya juga panjang. Ulangi ya. Topi saya bundar. Seperti itu. Paham atau tidak? Paham. Ada yang mau ditanyakan tentang pola irama topi saya bundar? Enggak. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Ya, selanjutnya buka halaman berikutnya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup di sekitar kita. Sekarang Ibu mau tanya, kalian semalam belajar tidak?
Belajar. Berarti sudah membaca ya apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Sudah. Coba benda hidup itu apa ya? Benda yang dapat tumbuh, bernafas, dan bergerak, serta dapat berkembang biak. Lalu untuk benda tak hidup itu apa ya? Semua yang tidak dapat tumbuh, bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Oke, jadi benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, dan tumbuh. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, dan benda yang tidak dapat tumbuh. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Siapa yang tahu ciri-ciri benda hidup? Saya belum. Ya, Gayatri, ada apa saja ciri-cirinya? Sebutkan salah satu. Bergerak dapat dikembalikan oleh mesin. Ya, Zaima, ciri-ciri benda tak hidup. Tidak dapat bergerak. Oke, Mbak Meli, ciri-ciri benda hidup. Sebutkan salah satu. Tumbuh dan berkembang. Baik, kalian sudah belajar semua ya? Pinter-pinter. Jadi, ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Untuk benda hidup sendiri, ciri-cirinya ada: 1. Dapat berkembang biak. 2. Dapat bernafas. 3. Dapat bergerak. Dan yang terakhir, benda hidup itu dapat tumbuh. Kemudian untuk ciri-ciri benda tidak hidup, yang pertama, benda tidak dapat berkembang biak. 2. Benda tidak dapat bergerak. 3. Benda tidak dapat bernafas. Yang keempat, benda tidak dapat tumbuh. Anak-anak sudah paham tentang ciri-ciri dan pengertian benda hidup dan benda tak hidup? Sudah. Sekarang kita ke contoh benda hidup dan benda tak hidup. Coba kalian amati di ruangan ini. Apa saja contoh benda tidak hidup? Papan tulis, penghapus, gunting, penggaris, pulpen, Buku. buku. Di sini ibu membawa contoh benda hidup. Ya, bisa kalian amati ya. Ini apa? Ikan cupang. Ya, ikan cupang termasuk benda hidup karena ikan cupang dapat bernafas, bergerak, berkembang biak, dan tumbuh. Ikan cupang bernafas menggunakan insang. Ikan cupang bernafas menggunakan Insang. ya, baik. Sekarang kalian berdiskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Mbak Putri sama Mbak Zema, Mbak Atika, Mbak Monik, sama Mbak Meli 1 kelompok. Di sini ibu mempunyai contoh benda hidup dan benda tak hidup. Nanti kalian tempelkan pada kertas ini. Benda hidup, benda tak hidup apa saja. Kemudian kalian tulis di buku kalian. Coba dibalik bukunya. Nah, setelah kalian mengelompokkan benda hidup dan benda tidak hidup, kalian tulis di sini ya. Paham perintahnya? Paham. Sekarang ibu bagi terlebih dahulu. Ini untuk kelompok Mbak Putri dan Mbak Zaima.
Ini untuk kelompok Mbak Monika dan kawan-kawan. Silahkan kalian berdiskusi, Ibu beri waktu 15 menit. Coba, ini benda hidup atau tak hidup orang? Benda hidup. Kok ditaruhnya benda tak hidup? Gimana? Ayo Mbak Putri dipindah dulu. Kelompoknya Mbak Meli sudah? Sudah. Sekarang ditulis dulu mana benda hidup dan tidak hidup. Yuk Mbak Atika ditulis. Kelompoknya Mbak Zaima silahkan dikelompokkan ya. Ditulis di tabel kerja kalian masing-masing. Sudah, Bu Guru. Oke. Yang lain sudah atau belum? Sudah. Yuk Mbak Atika. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, coba perwakilan kelompok. Siapa yang berani maju ke depan? Saya Guru. Ya, Mbak Putri dan Mbak Meli, silakan maju ke depan. Ayo silakan. Dari kelompoknya Mbak Meli tadi dapat apa saja hasilnya? Benda hidup dapat apa saja Mbak Meli kelompoknya? Haikal, Mina, dan Bebek. Oke. Kenapa Haikal, Nina, dan Bebek termasuk benda hidup? Mina adalah orang, Bebek hewan. Orang dan hewan disebut sebagai benda hidup karena dapat Bernafas, bergerak tanpa dikendalikan oleh mesin, tumbuh dan berkembang, melakukan metabolisme, dapat berkembang biak. Ya, bagus. Kemudian untuk benda tak hidup tadi kelompoknya Mbak Meli dapat apa saja ya? Mobil-mobilan, boneka, dan sepeda. Kenapa itu disebut benda tak hidup? Karena tidak dapat berkembang biak dan tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak bernafas. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak Meli. Kelompok Mbak Putri dan Mbak Zaima tadi mendapatkan apa saja ya hasilnya? Ikan dan doni. Itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Kenapa doni dan ikan merupakan benda hidup? Karena doni manusia Dan ikan adalah hewan. Disebut benda hidup tadi kenapa ya? Karena bisa bernafas, Bisa bergerak, berkembang biak, bisa bergerak, bisa tumbuh. Untuk benda tak hidupnya tadi ada apa saja? tiang bendera, lambang negara Indonesia, sekolah. Kenapa itu disebut benda tak hidup? Karena tidak dapat berkembang biak, Tidak bernafas, tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa bergerak. ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Putri. Jadi kalian sudah paham ya mengenai benda tak hidup, ciri-cirinya, dan contoh benda hidup dan tak hidup. Sudah paham ya semuanya? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kalian buka bukunya di halaman berikut.
Sudah dibuka? Sudah. Coba Mbak Putri tadi hasilnya Ibu lihat. Kelompoknya Mbak Meli? Ya, sudah dibuka ya semuanya? Sudah. Untuk benda hidup dan tak hidup sudah paham kan? Sudah. Sudah. Nah, tadi kan kalian sudah paham mengenai benda hidup dan tak hidup. Kemudian di kelompoknya Mbak Zaima dan Mbak Putri tadi menyebutkan lambang negara Indonesia termasuk benda tak hidup. Sekarang kalian kan sudah membuka bukunya ya? Sudah. Ya, di buku kalian coba perhatikan lambang negara Indonesia. Sila Pancasila dari 1 sampai 5. Siapa yang sudah hafal? Saya. Coba yuk baca Pancasila bersama-sama. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali sudah hafal semuanya. Sekarang Ibu mau mengambil salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila nomor 4 yang berlambangkan kepala banteng. Yang tadi bunyinya bagaimana ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang tugas kalian mencari contoh pengamalan sila Pancasila keempat. Tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ibu contohkan satu ya, pengamalan sila keempat Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus menghargai pendapat teman-teman kalian. Tadi contohnya Mbak Gayatri dan Mbak Meli kan maju ke depan. Kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mbak Gayatri dan Mbak Meli. Seperti itu. Sekarang kalian tulis di bawahnya contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, ditulis ya. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Sudah? Sudah. Coba sebutkan salah satunya, Mbak Atika. Menyebutkan salah satu tadi katanya sudah. Yang contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Hargai pendapat orang lain. Kan Ibu tadi sudah. Yang satunya apa? Mbak Meli coba. Menghargai pendapat teman. Kan tadi sudah. Ada lagi? Yang belum Ibu sebutkan, coba. Ikhlas dalam hasil musyawarah. Ya, oke. Ya, yang dimaksud ikhlas dalam menerima hasil musyawarah. Ibu beri contoh ya. Ketika di kelas kalian ingin membentuk struktur organisasi kelas, menentukan ketua kelas, menentukan bendahara kelas, menentukan sekretaris kelas. Nah, di dalam kelas ini nanti kalian itu bermusyawarah terlebih dahulu dengan teman-teman. Siapa yang cocok jadi ketua kelasnya, siapa yang cocok menjadi bendahara dan sekretaris.
Kalau sudah, tinggal disepakati bersama-sama. Seperti itu, paham atau tidak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba Mbak Zema sebutkan satu lagi pengamalan sila keempat Pancasila. Toleransi. Apa? Toleransi. Toleransi. Jadi kita hidup itu harus bertoleransi terhadap sesama. Kayak Mbak Zaima dan Mbak Putri, Mbak Atika dan Mbak Monik, Mbak Meli dan Mbak Monik, seperti itu. Kalau misalnya kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian harus menghargai teman kalian. Contohnya, kalian kan ada, kalau misalnya orang Islam itu sholat itu kan wajib ya. Ya. Nah, kalian mempunyai teman non-Islam atau beda agama. Mereka itu beribadahnya di gereja, kalau kita di masjid. Kalian harus menghargai mereka juga. Jangan saling mengejek. Seperti itu. Maksud atau tidak? Maksud. Sudah paham? Sudah. Oke. Ibu sampaikan sudah paham semuanya ya? Sudah. Baik, kalau sudah paham, Ibu kasih tugas untuk PR. PR-nya nanti kalian belajar bersama orang tua kalian ya. Ya. Di pembelajaran kedua, sebelum pembelajaran kedua, ditulisin PR ya. Ditulisin PR. Nah, sudah? Kalau sudah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya sama kalian. Tadi kita belajar tentang apa ya? Tentang benda hidup dan benda mati. Materi sebelumnya belajar tentang apa ya? Pola irama pada lagu Topi Saya Bundar. Ada juga tadi pengamalan Pancasila sila keempat. Dari ketiga pembelajaran tadi, kalian lebih suka belajar yang mana? Benda hidup. Mbak Putri benda hidup dan tak hidup. Kalau Mbak Zema? Apa? Benda hidup. Mbak Tika? Benda hidup. Mbak Monik? Benda hidup. Mbak Meka? Mbak Meli? Benda hidup. Tidak ada yang suka bernyanyi? Tidak ada? Siapa? Mbak Putri, Mbak Mani, oke. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama kita dapat mengetahui pola irama pada lagu. Tadi yang sudah kita nyanyikan lagu apa ya? Topi Saya Bundar. Oke, baik. Topi Saya Bundar. Di situ dijelaskan pola irama pendek dan pola irama panjang. Jika tandanya seperti ini, maka kalian harus bernyanyi pendek. Jika tandanya seperti ini, kalian harus bernyanyi Panjang. Nah, kemudian untuk benda hidup dan tak hidup, kalian dapat mengetahui pengertian benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian mengetahui ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Kemudian juga kalian akan mengetahui perbedaan benda hidup dan tak hidup. Yang terakhir ada pengamalan sila Pancasila sila keempat. Tadi kalian sudah menyebutkan ya silanya, contohnya apa saja? Tadi kalian menyebutkan contoh pengamalan sila keempat apa saja ya? Menghargai pendapat teman. Terus Ikhlas dan hasil musyawarah. Terus? Toleransi.
Ya, seperti itu kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Ya, silahkan berkemas terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Sudah berkemasnya? Sudah? Silahkan Mbak Meli disiapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.